dan banyak mayat yang bergeletakan. Sosok wanita terbakar. Hai guys, kembali lagi di Vlog Erika. Hai, gue comeback lagi kan ke YouTube. Sesuai janji gue upload seminggu 2 kali. Hari Kamis, kalau enggak hari Minggu. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Yuk ambil posisi yang enak, ambil makanannya, posisi yang nyaman, dan dengarkan cerita berikut ini. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 98. Kisah ini terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta Timur. Kejadian ini sangat sadis dan juga mengerikan. Pada tahun 90 itu adalah sebuah transisi dari Orde Lama menuju era reformasi. Dan pada tahun 98 itu di Indonesia sedang terjadi krisis moneter, di mana banyak sekali rakyat Indonesia yang mengalami kemiskinan, yang dimana rasisme pada zaman dulu itu sangat sadis ya guys. Jadi orang kalau lihat orang Cina kulit putih, kulit hitam tuh kayak gimana gitu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita lebih bisa toleransi, menghargai satu sama lain. Kejadian ini sangat sadis dan juga mengerikan. Pada tahun 98 itu kehidupan benar-benar mencekam. Gue juga pernah diceritain ya sama orang tua gue kalau pada tahun 98 itu banyak sekali tragedi-tragedi, kejadian-kejadian yang bikin orang tuh mau keluar rumah tuh takut gitu. Karena saking banyaknya kejadian-kejadian. Beda ya sama sekarang. Kalau sekarang tuh benar-benar alhamdulillah damai, aman. Pada 98 itu sangat sadis dan juga menakutkan. Peristiwa 98 pasti masih dikenang oleh orang tua kita semua. Dan mungkin kita yang udah lahir, udah dewasa pada tahun 98, pasti peristiwa 98 itu masih sangat terkenang dan terekam jelas di masyarakat Indonesia. Karena sejarahnya itu juga luar biasa dan masih mengandung misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kita akan bahas salah satu kejadian di tahun 98, yaitu kejadian Mall Klender di Jakarta yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Sampai ratusan nyawa meninggal dunia saat kejadian itu. Orang biasanya datang ke mall itu untuk have fun, untuk senang, tapi kali ini orang datang ke mall malah berujung meninggal dunia. Dan kalian tahu mereka meninggal dunia itu tanpa diketahui identifikasinya. Gimana ceritanya? Jangan skip video ini, oke? Pada zaman itu, Mall Klender itu adalah salah satu mall terbesar di Indonesia. Mungkin kalau saat ini tuh kayak apa ya? Kayak Central Park, kayak Plaza Indonesia, kayak Grand Indonesia, kayak Senayan City, kayak seperti itu. Jadi mall-mall besar yang dimana semua brand ada, tempat hiburan ada, tempat makan, tempat bermain, semuanya ada di Mall Klender. Dan Mall Klender itu kita agak sedikit bahas sejarahnya Mall Klender ya. Mall Klender itu sempat berganti-ganti nama sampai 3 kali. Alasannya kenapa? Kita nggak tahu. Pemilik Mall Klender itu siapa? Kita juga nggak tahu. Awalnya Mall Klender itu bernama Central Park Klender, diganti lagi menjadi Citra Mall Klender. Nggak lama kemudian diganti lagi menjadi Yogya Mall Klender. Dan saat kerusuhan itu terjadi, di saat Mall Klender itu bernama Yogya Mall Klender. Bangunan ini adalah sebuah saksi bisu di mana kejadian 98. Masyarakat Indonesia mengamuk dan menjarah Mall Klender. Kejadian ini pada tanggal 15 Mei 1998. Selain ada provokator, juga ada sekelompok orang yang emang sengaja mau mengunci semua pintu keluar yang ada di Mall Klender. Jadi semua orang yang udah masuk udah nggak bisa keluar. Padahal Mall Klender ini bakalan dibakar, guys. Sedangkan kalau dia mau menghancurkan kaca, nggak segampang itu. Dan kaca adalah penghantar panas. Jadi kalau udah ada api, kaca itu ikut panas. Jadi pada saat itu, yang di dalam mall itu sangat banyak masyarakat Indonesia dan juga pegawai-pegawai Mall Klender. Dan sekelompok oknum ini mau membakar mall tersebut. Motifnya apa masih menjadi misteri sampai sekarang. Tanpa memikirkan nyawa-nyawa yang ada di dalam. Jadi itu benar-benar kayak, ya udah penjahat gitu. Kayak psikopat. Udah nggak mikirin mau di dalam ada anak kecil, di dalam ada orang tua, ada apa, pokoknya yang masuk udah nggak bisa keluar. Security dan juga kepolisian sangat kewalahan karena massa begitu banyak. Nggak lama kemudian bukannya semakin bubar, tapi semakin banyak masyarakat yang datang dari semua penjuru. Kayaknya penjuru Jakarta tuh kayak pada datang karena ada provokator dan juga berbagai oknum itu ngasih tahu kalau kita mau menjarah Mall Klender. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang dimana orang itu butuh uang,
butuh barang berharga untuk bisa dijual. Jadi semua masyarakat itu tertarik untuk menjarah, untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di Mall Klender dan sekitar pertokoan Klender. Karena Klender itu dulu daerahnya Cina ya. Semua masyarakat itu pada datang menghancurkan jendela, melempar batu, pokoknya sangat rusuh lah kejadiannya. Dan rasis sangat gila-gilaan ya. Banyak masyarakat Indonesia yang menunjuk, jarah tempat itu, jarah, hancurkan, ini tempat Cina. Karena udah kemakan emosi dan banyak provokator, jadi orang udah nggak berpikir jernih tuh, ya udah asal hancurkan aja, padahal itu membuat nyawanya melayang kan. Tapi alhamdulillah sekarang rasisme sudah berkurang banyak dan kita semua toleransi dan menghargai satu sama lain. Semakin lama semakin banyak yang turun tangan, dari ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, anak kecil, anak sekolah, semuanya jadi satu tumplek di situ. Mereka semua ikut menjarah, padahal mall itu detik-detik mau dibakar. Lalu api sudah mulai menyebar, pintu sudah mulai ditutup, dikunci, dan ban-ban sudah mulai dibakar, sedangkan yang di dalam adalah ratusan orang ada di dalam. Situasi sangat rusuh dan gue nggak kebayang paniknya, takutnya, seseknya kayak gimana gitu. Dan banyak mayat yang bergeletakan karena keinjek-injek, sesak nafas, dan lompat dari gedung. Pemadam kebakaran pun sangat lama, mungkin karena saking banyaknya massa sehingga datangnya terlambat, macet gitu, nggak bisa lewat karena massa yang begitu banyak numpuk jadi satu. Di saat warga yang lagi di luar, yang nggak masuk ke dalam mall itu, yang di luar tuh juga banyak guys, itu memikirkan gimana caranya memadamkan api karena mall itu udah mulai terbakar gedungnya. Warga mendengarkan suara jeritan, suara tangisan, suara minta tolong, semua suara tangisan, minta tolong, dan kesakitan. Tapi nggak lama kemudian suara itu menghilang. Berarti sudah dipastikan mereka yang ada di dalam sudah meninggal dunia. Singkat cerita, kobaran api padam dan banyak petugas dan juga warga untuk masuk ke dalam Mall Klender untuk mengecek keadaan di dalam. Siapa tahu masih ada yang hidup ya guys. Sontak mereka semua kaget dan juga sedih karena banyak sekali korban jiwa bergeletakan dan tidak ada satupun tersisa yang hidup. Semuanya meninggal dunia dan paling banyak itu terdapat di lantai 3. Mereka sudah hangus terbakar. Jumlah korbannya sekitar 488 orang. Itu bisa lebih atau bisa kurang. Sampai sekarang pun belum terpecahkan siapa aja yang meninggal di dalam situ, motifnya apa, masih belum terpecahkan. Yaitu misteri 98 itu sangat banyak. Ada saksi hidup yang bernama Bu Atin. Beliau adalah pedagang di daerah sekitar Mall Klender. Dia bersaksi bahwa kejadian ini adalah pembunuhan berencana karena kejadian ini dilakukan secara sengaja. Provokator dan beberapa oknum sengaja mengumpulkan masyarakat jadi satu untuk masuk ke dalam Mall Klender lalu membakar mall tersebut. Jadi Ibu Atin ini sangat sedih dan dia ngeliat langsung gitu, tapi dia nggak bisa apa-apa, namanya ibu-ibu pedagang, dia hanya bisa ngeliat ternyata ini adalah sebuah rencana yang sudah direncanakan dengan matang. Pada saat itu emang benar-benar mencekam guys kejadian 98 itu. Tidak hanya kejadian di Mall Klender, ada tragedi Ambon, tragedi Tanjung Priuk, semuanya memakan korban jiwa sampai ratusan. Coba tanya deh ke orang tua kalian atau nenek kalian, kerusuhan tahun 98 tuh apa aja gitu. Kayak pandemi, kalian pasti sampai tua nanti tidak bisa melupakan pandemi, pakai masker, PCR, kalian pasti nggak bisa melupakan itu. Sama dengan kejadian 98, sangat membekas. Karena kerusuhan di Mall Klender ini membuat mall ini tutup, kosong, dan mengundang banyak misteri dan juga mitos yang terjadi. Banyak warga yang melewati Mall Klender itu sering melihat penampakan rumah yang ditinggal baru seminggu aja sudah pasti banyak sekali penghuninya. Apalagi ini adalah sebuah gedung tinggi, sebuah mall yang kosong. Apalagi itu tempat banyaknya manusia yang meninggal dunia di situ dengan cara yang sadis. Banyak warga sekitar yang sering dilihatkan penampakan wanita sedang hamil berlalu lalang di gedung tersebut. Sosok wanita terbakar dan juga sosok-sosok lainnya. Dan ada cerita unik di sekitaran mall ini, mungkin jaraknya berapa menit lah ya. Ada seorang bajai yang baru aja dia pertama kali menyupiri bajai. Dia dapatlah penumpang perempuan. Dia minta diantarkan ke Mall Klender. Supir bajai ini nggak tahu kejadian Klender, nggak tahu ada kerusuhan, dan nggak tahu kalau mall ini sudah tutup. Dia mengiyakanlah penumpang ini. Oke,
dianterin lah ke Mall Klender. Jaraknya nggak jauh guys, karena dia masih ngetem di daerah situ. Dia antarkan lah ke Mall Klender pada jam 9 malam. Terus penumpangnya itu bilang, "Pak, tolong antarkan saya ke lantai 6 ya Pak." Karena bapak ini berpikir customer adalah raja dan ini udah malam, ya udahlah bapak ini antarkan, mungkin ada barang yang mau dibawa gitu kan. Tiba di lantai 6, bapak ini kehilangan customernya, nggak ada, tiba-tiba hilang. Dan pas saat bapaknya lihat kanan kiri, mana ini mbaknya, mallnya sepi, gelap, berantakan, seperti mall terbengkalai gitu. Terus bapaknya langsung turun sambil berdoa sambil panik. Padahal saat pertama kali bapaknya masuk ke mall itu benar-benar kayak mall pada umumnya, yang besar, banyak orang, terang. Tapi tiba-tiba itu semuanya jadi gelap, berantakan, dan kosong. Gimana menurut kalian? Kejadian ini sangat mengerikan kan? Apalagi ini kisah nyata yang benar-benar terjadi di Jakarta. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe, dan kirim cerita kalian atau kisah-kisah yang pernah viral ke kami, putrierikatim@gmail.com.